kita bukan ingin mempermalukan polisi, bukan. Kita hanya menyatakan ini loh ada masalah, ini masalah. Dan harus dibenahi. Dan harus dibenahi. Ini masalah besar. Merubah dulu pertama aturannya. Dan paling gampang itu PP. Dan itu kewenangannya sebenarnya Ada satu orang itu aja. Itu bisa kewenangan satu orang. Satu orang itu aja, cukup. Jadi kalau saya melihat ini ya. Ini kacamata intelijen ya, Pak. Intelijen lagi. Iya. Intelijen itu kan selalu melihat dari semua itu berkabut, fog. Iya. Nah, fog itu supaya jelas, maka kabut itu harus disingkap. Betul. Disingkap itu dengan memisahkan antara Sobat Opini, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Saat ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi di bidang intelijen. Gak perlu lama-lama, ini dia. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Republik Indonesia, Bapak Sulaiman B. Ponto. Terima kasih Pak Ponto sudah mau hadir di sini. Sedikit-sedikit Pak, kita pengen berdiskusi sama Bapak Anies saya khususnya kan. Ini mengenai cuan-cuannya di lingkaran kepolisian. ya. Ini kan lagi booming nih Pak. Kemarin kasus Sambo, terus ada lagi judi online 303, baik versinya FS sendiri, ataupun diduga juga diduga kabar reskrim juga di situ ikut bermain juga. Dan sekarang muncul lagi mafia atau kutipan dari tambang-tambang liar di wilayah Indonesia Tengah. Ini seperti apa Pak pandangan Pak Ponto ini? Jadi begini, ketika kita melihat Polri sekarang, itu kita harus melihat ya 19-20 tahun lalu. Jadi Polri sekarang itu adalah produksi dari peraturan kira 19 atau 20 tahun lalu. Jadi ketika Polri ini dipisahkan dari militer, kan yang diutik-utik terus itu militer harus begini. Saat itu ini. Saat itu ya. Iya. Sedangkan polisi dibiarkan tumbuh bebas merdeka sendiri. Nah, padahal beliau saat itu ingin jadi polisi seperti apa? Polisi Indonesia itu seperti apa? Belum tahu. Berarti dulu nggak ada konsepnya? Belum ada. Belum terkonsep sistematis? Belum. Kenapa? Karena polisi saat itu masih sekian puluh tahun kan ada di dalam TNI. Ada di dalam ABRI. Iya. Ya kan? Nah, ketika dia dipisahkan, nah, polisi Indonesia ini seperti apa? Waktu itu tidak ada yang mikir. Dibiarkan aja si polisi ini mikir sendiri. Semua hanya berpikir TNI mau diapain, TNI harus. Polisi apa? Yang penting polisi sudah jadi sipil, sudah pisah dari ABRI. Sudah lepas. Sehingga apakah itu undang-undang kepolisian, apakah itu tentang kode etik, apakah itu tentang peraturan polisi, tentang disiplin, itu dibuat sendiri oleh polisi. Yang tidak dilihat oleh orang banyak. Yang penting dia jadi dulu polisi yang bebas dari militer. Ya sudah. Dan setelah itu tidak ada review. Militer terus yang dilihat terus. Jadi sorotan terus. Polisi ini tumbuh terus. Seakan liar nih berarti. Nah, jadi kalau lagu bilang itu kan berharap itu tanamannya padi, tapi tumbuh ternyata super teki. Harapannya bagus. Tapi ini salah siapa? Bukan salahnya polisi. Yang bukan salah orang-orang di situ, salah kita semua yang membiarkan, yang tidak ikut berpikir polisi Indonesia itu seperti apa sih? Ingin diapain ini? Mau diapakan, betul. Karena saat itu semangat kita ini hanya militer ini, tentara ini harus jadi apa?
Sedangkan polisi tidak dipikirkan. Dan memang saat itu, Itu. 20 tahun yang lalu memang intervensi untuk ke militer sendiri dan memaksakan untuk polisi harus lepas, polisi harus Iya. lepas dari Hanya itu itu saja. tekanan politik sangat tinggi saat Ya, itu. sangat tinggi. Iya, Dan begitu lepas ya sudah, yang penting polisi sudah lepas. Selesai. ya. Tidak lagi dilihat apakah iya. Kan orang hukum kalau dilepas itu lepasnya seperti apa? Iya, betul. Apakah lepas itu ikatannya lepas atau aturannya lepas? Tidak ada sama Ternyata sekali. tidak kan? Apa yang terjadi? Ternyata sekarang kita baru lihat polisi kita itu bukan polisi yang polisi rasa sipil yang sesuai impian. Impian, Ternyata polisi rasa militer atau polisi rasa tentara. komando itu ada. Nah, dari mana kita lihat? Nah, kan betul. Karena ketika saya ngomong begitu, itu ada yang bilang, Ponto itu ngomong tidak punya data. Oke, saya kasih data. Baca PP nomor 2 2003. Itu tentang disiplin Polri. Polri. Materinya itu meniru, kalau saya bilang, meniru Undang-Undang 25 2014 Ya. tentang disiplin militer. Apa di situ diatur? Misalkan ada atasan, ada bawahan, ada tindakan disiplin, teguran, ada tindakan disiplin, tindakan fisik, Fisik. ada atasan yang berhak menghukum. Berarti sebenarnya Nah, dengan kata lain Iya. jiplak dong. iya jiplak, Oh. betul. Oke. Jadi undang-undang, materi undang-undang dijiplak, dimasukkan menjadi materi PP. Oh, di sini. Nah, ini. Sehingga disiplin yang terjadi atau kultur yang terjadi itu masih kultur militer. Ini kan kita lihat ada komando, Oh, ya. ada pangkat, ada tongkat komando. komando, iya. Itu kan kenapa? Karena ada atasan bawahan, ada atasan berhak menghukum, ada atasan langsung, atasan tidak langsung. Atasan punya hak untuk Menekan. menegakkan disiplin Kepada dengan bawahan. disiplin baik itu teguran ataupun tindakan fisik. Oh, gitu. Itu kalau di militer, yes. Kenapa? Tindakan fisik dalam disiplin militer diatur oleh undang-undang. Ya. Setuju. Sedangkan di Polri tidak, Tidak. diatur oleh PP. Patsus Ah, itu mengurangi kebebasan seseorang, diatur oleh disiplin. Padahal itu harusnya diatur oleh undang-undang. Ya kan? Nah, itu yang terjadi sekarang. Lalu misalkan Kapolri PTDH berdasarkan pelanggaran kode etik. Padahal kita ingat di Undang-Undang Polri jelas bahwa kepolisian itu adalah profesi. profesi. Dia adalah pegawai negeri, Ya, ya kan? pegawai negeri. Pegawai negeri. Jadi kalau profesi ini kode etik itu hanya bisa melepas profesi. Ya. Sedangkan pegawai negeri tidak boleh. Masa Kapolri mencopot dari pegawai negeri? Artinya itu melanggar hak. Nah, iya kan? Bisa melanggar hak asasi dong. Ya, bisa. Kapolri bisa mencopot begitu aja. Nah, tapi kan aturannya begitu, sekarang terus gimana? Di pasal 1 Iya. Undang-Undang itu jelas, polisi adalah pegawai negeri. Ya. Tentara juga ada pegawai negeri, jadi tentara sama dengan polisi. Itulah polisi rasa tentara kan? Betul. Tapi Nah, dari situ, nah ini saya bilang, inilah meniru ke tentara. Di tentara, Panglima bisa membuat hukuman tambahan, pecat dari militer. Kenapa? Karena itu diberikan oleh undang-undang. Kewenangan ya. itu. Nah, sedangkan Kapolri tidak diberikan kewenangan itu. Oh. Itu. oke. Di undang-undang kepolisian itu polisi diatur selanjutnya membuat peraturan, membuat disiplin, membuat kode etik. Nah, di kode etik inilah diatur bahwa Kapolri bisa memberhentikan dengan hormat terhadap pelanggaran kode etik. Nah, Pertanyaan saya cuma satu, Pak. Kenapa nggak itu dibuat undang-undang dasar-dasar dari ya itu dulu. Kenapa kita nggak ikut bikin? Kan kita baru tahu sekarang. karena Kan dulu, itu. dulu pakainya udah pokoknya lepas. Dulu kan yang penting lepas. Ya sekarang jadi Nah, ini sekarang jadinya begini.
Seakan liar. Iya, iya kan, itulah makanya waktu itu saya menyarankan yang kalau dalam waktu dekat ini yang paling gampang dirubah itu adalah apa? PP. Karena PP kan, PP ya betul. PP nomor 2 2003 itu gampang sekali berubah. Betul. Kalau membuat PP kan cuma 2 orang. Iya. Presiden menurut pasal 5 Undang-Undang Dasar kan, Betul. presiden membuat PP. Nah, lalu kalau presiden ketinggian, di bawahnya Menko Polhukam. Selesai kan? Selesai harus. Kan baik. Jadi kalau dari 2 dijadikan 1 ya Menko Polhukam. Menko, lalu materinya gampang, nggak usah cari kemana-mana, langsung rujuk disiplin PNS. Oh, rujukannya PP 94 2021. jadi itu bisa dilakukan. Ya, bisa kan gampang. Kalau materi PP 2 2003 ini bisa merujuk kepada undang-undang TNI, undang-undang disiplin militer, kenapa dia tidak bisa merujuk ke sesama PP? Itu harus bisa dilakukan. Sangat bisa itu. Sangat bisa. Hanya satu. Mau atau tidak? Mau. Ini pertanyaan mau atau tidak? Iya. Nah, kalau dia tidak mau, kita lihat aturan tetap, ancaman akan tetap. Kalau aturan dan ancaman tetap tidak dirubah, dengan aturan sekarang, dengan ancaman sekarang, lahirlah Sambo. Iya kan? Betul. Kita tentunya tidak menghendaki Sambo ke depan hadir lagi. Hadir lagi, jangan sampai lah itu. Sehingga harus ada yang dirubah dari 2 ini. Sistemnya Yang mana yang dirubah? Tidak mungkin, ancaman ini tidak mungkin kita rubah. Ya. Itu ibaratnya tidak bisa kita merubah arah angin. Dalam berlayar itu yang bisa dirubah itu arah pelayaran. Arah pelayaran, arah angin nggak bisa. Dan sama dengan ini, ancaman tidak mungkin kita rubah. Yang kita rubah itu adalah peraturan. Peraturannya betul. Ada 3 aturan yang bisa kita utak-utik itu. Undang-Undang nomor 2 2002 tentang kepolisian, PP nomor 2 2003 tentang disiplin Polri, dan kode etik. Lupa saya aturan itu kode etik itu. Nah, dari 3 ini yang paling mudah ya PP duluan. Kenyataannya kan sampai sekarang belum dirubah. Sebagai Bapak seorang intelijen, Pak, kenapa itu nggak dirubah, Pak, sampai sekarang? Padahal kejadian-kejadian ini mulai dari Sambo, terus judi online, sampai ini kan rentetan masalah sebenarnya. Kenapa belum dirubah? Yang harus dibenahi bersama kan gitu. Yang jelas satu, belum tahu. Ada apa kan gitu kan? Kan belum tahu. Iya. Jadi memang dalam beberapa ini kan saya lihat tidak banyak yang berbicara ke dasar. Iya. Yang selalu bicara nanti awasi, kasih ini, kasih itu, bikin Kompolnas lebih begini. Nggak ada gunanya itu semua. Tanpa dasarnya harus Tanpa dirubah. dasarnya yang dirubah. Iya. Artinya Karena dasar inilah yang membentuk karakter Polri seperti sekarang. Oke. Itu. Kalau nggak punya dasar gimana? Ya bagaimana? Kita punya Jadi karakter apa yang polisi. terjadi sekarang? Kalau kita bongkar, untuk apa kita buka? Ya, setuju. Iya kan? Kita hanya membuka bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kita ada kesalahan juga di sana. Kesalahan kita semua. Ini kesalahan kita semua. Sehingga kalau saya lebih dulu, sudahlah mari kita mulai merubah dulu pertama aturannya. Dan paling gampang itu PP. Dan itu kewenangannya sebenarnya Ada satu orang itu satu aja. orang aja. Itu bisa kewenangan satu orang. Satu orang itu aja, cukup. Gak usah banyak-banyak. Dan materinya kan sudah ada. Iya. Artinya memang presiden harus melihat ini sebenarnya kan gitu loh. Itu aja. Setelah itu baru kita naik. Kita lihat undang-undangnya. Karena undang-undang 2003 atau 2002 tentang kepolisian itu nanti akan bersambung dengan kode etiknya. Iya. Di mana di situ? Karena ini sangat penting loh Pak sebenarnya statement Bapak itu. Karena begini Pak, yang ilegal-ilegal ini justru dilindungi oknum para polisi. Ya itu dia karena akibat itu tadi. Akibat dari adanya sistem disiplin ala militer, akhirnya atasan perintah bawahan, kamu kalau enggak aku ajar kan?
jalankan itu. Karena ada aturan itu. Iya, Iya, sudah. mengatur. Karena memang seperti itu aturannya yang membuat karakter itu satu. Ya. Tapi yang kedua nanti kalau kita tarik lagi ke atas lagi, ini dalam sistem penganggaran. Ya, dalam sistem penganggaran. Nah, misalnya ketika dia menahan orang ini, oh banyak illegal logging, ditahan. Apa ya illegal apa itu pertambangan, orangnya ditaruh di situ. Siapa yang ngasih makan? Oh, kembali ke situ. Ya kan? Taruh di situ ngasih makannya siapa? Ini tahanannya siapa? Tahanan polisi apa tahanan kejaksaan? Begitu kan kejaksaan, aku nggak punya uang ini. Karena kan kalau yang kita tahu kan, Iya kan? memang anggaran-anggaran seperti itu nggak ada tuh kalau bisa. Nah, itu sangat bisa bahwa itu tidak disiapkan untuk itu. Oh, artinya Karena belum sampai kita berpikir sejauh itu, atau ketika kita menyusun anggaran itu nggak masuk itu, tiba-tiba, wih kok banyak sekali nih ilegal ini. Ya. dan akhirnya situ Iya, ada kan? permainan lah. Jadi ketika dia ditahan, nah kalau di angkatan laut kan udah tahu bagaimana tiba-tiba kalau ada kapal ikan ditahan, taruh di pelabuhan, terus siapa yang kasih makan? Siapa yang jaga? Kalau ada orangnya hilang bagaimana? Kalau ada orangnya mati bagaimana? Padahal di situ harus semua dipikirkan. Loh, iya Dan loh. itu karena bicara semua. Tapi kan kita tidak akan pernah tahu berapa banyak bisa kita tangkap dalam 1 bulan. Misalkan ada 10 kapal sandar semua di Jakarta. Siapa yang kasih makan? Siapa yang jaga? Lalu selama dia sandar itu makannya, kalau ada orangnya hilang bagaimana? Kalau ada orang sakit bagaimana? Ada yang mati bagaimana? Siapa tanggung jawab? Semua kembali ke anggaran. Nah, kan anggaran. Apakah anggaran itu tersiapkan atau tidak? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak siap memang. Nah, suruh cari sendiri. Pada akhirnya itu lah ya. Akhirnya apa? Cari sendiri. Iya. Tidak mungkin begitu ketika ilegal itu dibiarkan, masyarakat yang ngomel. Ini ada ilegal, kenapa dibiarkan? Ya. Dan itu jadi rame terus. Kan rame. Tapi begitu diambil, masalah lagi untuk yang ambil. Kan itu. Jadi yang ambil, dia bisa, ini dapat kecil apa banyak? Kan itu. Iya. Tapi kan begini, Pak. Persoalannya sekarang ini masa iya, Pak, sampai melibatkan, ini sesuai dengan diagram yang didapat yang beredar di media sosial ya, sampai melibatkan seorang bintang 3, Pak. Nah, ini. Jadi kalau saya melihat ini ya. Ini kacamata intelijen ya, Pak. Ya, ini intelijen lagi. Iya. Intelijen itu kan selalu melihat dari semua itu berkabut, fog. Iya. Nah, fog itu supaya jelas, maka kabut itu harus disingkap. Betul. Disingkap itu dengan memisahkan antara F, O, G. Iya. F itu fact, fakta. Fakta. O itu opini, G itu guess. Iya. Nah, kalau fakta, kita harus bicara fakta. Fakta itu Bapak lihat, saya melihat, semua melihat. Betul. Tapi kalau opini, itu hanya orang lain yang tahu, kita nggak tahu. Oh. Itu opini. Opini ya. Kalau guess, apalagi tebak-tebakan itu. Iya. Nah, yang terjadi, diagram-diagram itu bagi saya itu baru opini. Atau guess, lebih parah. Belum fakta. Belum fakta. Iya. Kenapa? Ini kita harus menyambung dengan kasus Sambo. Ada kasus Sambo, ada kasus Teddy. Iya. Jadi. Iya kan? Iya. Apakah ini tidak terjadi di dalam, karena saya melihat kasus Teddy. Kasus Teddy ini bagi saya menarik perhatian. Oke. Kenapa? Teddy ini baru 4 hari diputuskan menjadi Kapolda. Sudah ditangkap. Tangkap. Nah, artinya apa? Ada sejarah perjalanannya dia yang tersembunyi kan? Kalau Betul. intelijen bilang ada antecedennya yang tertutup. Iya. Apakah ini sengaja ditutup? Atau tidak disampaikan? Iya. Nah, ini pertanyaan karena mengangkat Kapolda itu bukan sembarangan. nah itu kan saya melihat pada diri saya sendiri. Iya. Ketika saya aspam, ketika saya kabais, selalu meng-approve orang-orang yang akan jadi Pangdam, jadi dan Dalam Tamal. Sebelum mereka disahkan, itu kan saya membuat itu antecedennya. Iya.
intelijen tuh. Ya, ini dia rencana, oke, clear, dalam 6 bulan terakhir clear, tidak ada apa-apa. Jadi saya menarik, kalau itu terjadi bagi saya malunya setengah mati. Masa data saya, atau saya betul-betul menampar mukanya atasanku dengan menyampaikan data yang tidak benar. Karena 4 hari, tidak main-main. 4 hari belum. Iya kan, Bahkan belum, kalau nggak salah belum. padahal kasus itu terjadi kan 1 bulan sebelumnya. Iya. Iya kan? Betul. Jadi kalau kasus itu terjadi 1 bulan sebelumnya, harusnya kasus ini sudah ada dalam catatan antecedent. Betul. Iya kan? Betul. Itu sudah ada. Sehingga ini bisa disampaikan kepada Kapolri sebelum Dia diputuskan. Iya. Ya. Sehingga biarkan ini menjadi jadi bahan pertimbangan bagi beliau. Iya kan? Artinya bahwa di sini ada kelalaian yang dilakukan internal polisi sendiri dalam menyaring. Itu yang saya tidak tahu, apakah kelalaian ataukah sudah saling gigit-gigitan? Bintang. Iya kan? Nah ini fakta. Iya. Ini fakta. Karena apa? Karena kita melihat dalam kasus yang tadi ilegal itu bulan Februari, ada surat itu kan bulan Februari. Ya. Dia diperiksa oleh Sambo kan? Sambo sendiri. Sambo sendiri ya. yang membeli surat kepada, kalau itu benar, kepada Kapolri. Kapolri. Nah, benar. setelah itu Sambo diperiksa oleh Bareskrim. Nah, ini bagaimana ini? Ini kan kita tidak tahu. Jadi dengan melihat ini, begitu hasil pemeriksaan itu Ismail Bodong ya. Ismail Bolong. Dia bilang, saya tidak bilang bahwa itu ke sana. Ada videonya lagi. Dibilang video. Mengklarifikasi. Ya, betul. Nah, ada atau tidak, ini sudah tidak bisa dipercaya mana yang benar, mana yang salah. Tapi diagram terakhir itu yang dikeluarkan itu, sama itu loh. Kalau itu ada seperti itu, maka ini kalau di militer ini langsung ditarik. Adili masuk dalam pemeriksaan lalu dipengadilkan. Diproses langsung. Diproses. Betul. Nanti di pengadilan itu akan kelihatan benar atau tidak. Tapi sampai sekarang bukti. Iya kan? Apalagi kalau sekarang sudah terbuka. Iya. Nah, kalau sudah beredar, ya mau tidak mau. Ini harus minimal ada, kalau dengan model sekarang ada kode etik gitu ya. Iya. Ada sidang kode etik, ya sudah sidang kode etik dulu. Melalui Kalau itu tidak kepindah baru, mekanisme lain. Harusnya seperti itu. Iya, kalau normatif melihat aturan yang ada ya, karena kita juga tidak bisa bilang itu benar atau salah, bagi saya itu masih opini. Masih opini, betul. Itu masih opini. Nah, karena masih opini, ini harus dibuktikan. Meskipun masih opini kan tetap ini kan bisa menjadi, ini kan sebagai laporan sebenarnya. Ya bisa temuan, kan? Bisa temuan ya. Iya kan, temuan. Bisa. Makanya itu harusnya kalau mengikuti logikanya Sambo, ini pansus dulu. Iya. Bukan pansus. Ini di kode etik terlebih dahulu aja. Betul. Kan itu. Harusnya masuk kode etik. Masuk kode etik. Nanti setelah itu baru terlihat. Kalau kita mau lihat aturan yang ada sekarang, bahwa ada ini, ya sudah, kode etik. Bagaimana mengelola kode etik? Karena bintang 3 juga. Ya, ada bintang 4 kan Kapolri. Kan nggak ada masalahnya. Nggak ada masalahnya. Bagi sang bintang 3 bisa kalau bisa buktikan ini adalah, bagi saya kan dia bisa menganggap ini adalah apa? Fitnah. Fitnah, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kan bisa. Memang bisa ke sana. Beliau sudah mengkonfirmasi ini nggak benar kan. Nah, itu. Begitu ini dibuka lagi, beliau menghindar dari pertanyaan. Makanya untuk itu supaya kalau memang untuk membuka kebenaran itu dengan mengikuti logika berpikir apa yang terjadi kepada Sambo, ya ini sidang kode etik. Sebenarnya kan mudah aja Pak. Ya kan mudah aja. Ada sidang kode etik terus juga pakai ATK kan. Iya, kan itu nanti kan ekornya panjang. Kode etik baru dilihat apa benar. Kan bisa lihat kamu serahkan kapan, cash atau apa. Katanya kan pakai uang Singapura, ditukar di mana? Panggil itu tukarnya. Apa benar ada penukaran uang? Iya kan? Betul. Ya kalau ini semua, ada penukaran uang.
Nah, mari kita lihat aja, ikuti saja. Dan harusnya Ya itu kan? segera itu Pak dilakukan, karena jangan sampai ini terjadi pembiaran. Kayak waktu kasusnya FS kan sempat ada pembiaran beberapa hari itu. Ya inilah sudah jatuh ketimpa tangga pula istilah. Dan Bapak pertama kali kalau nggak Iya, salah yang menyuarakan di salah satu media kan? Jadi memang ya wajar lah itu sesama ini tuh ada istilahnya code of conduct, ikut langsung saling tutup menutupi. Oh gitu. Ya, tapi itu kan ada batasnya. Iya. Kalau memang ya kalau di intelijen kita harus bina, nggak bisa binasakan. Jadi Biar hilang semua. biar hilang semua ya. Ya, nah sekarang seperti apa? Ya kalau memang masih bisa diperhati silakan aja dibikin sidang di bukan Patsus, sidang kode Oh, etik etik, ya. seperti yang terjadi pagi Hendra terjadi, silakan aja. Normal aja sebenarnya. Normal aja, itu kan normal. Nanti hasilnya seperti apa ya silakan aja. Karena pembuktian di situ Kan sebenarnya. produknya di situ, kita akan melihat di situ seperti apa. Betul, setuju Pak. Daripada ini liar, liar Karena begini loh Pak. kan itu. Saya sebagai masyarakat biasa, mungkin juga masyarakat lainnya kan melihat, ini kok bertanya-tanya, mereka ini dapat dari mana uang-uang ini kan? Si glamoritasnya masuk ya kan, terus nongol di media sosial dengan mobil-mobil yang mewah. Saya bilang kalau mereka benar-benar pure sebagai seorang anggota kepolisian, nggak mungkin bisa seperti ini. Nah, akhirnya kan satu persatu terkuak nih Pak. Iya, Oh ternyata iya memang. ternyata dapetnya dari sini gitu. Jadi memang kalau ya itulah namanya kalau sudah jatuh ketimpa tangga pula kan. Jadi kasus Sambo ini memang akhirnya membuka Takdir. takbir dari kendaraan aja. Kan ada yang bilang bagaimana seorang minta dua dengan Lexus yang sekian. Nah, itu memang apa ya kalau mau dibilang nanti kalau coba hitung LHKPN-nya seperti apa. Panjang kan ekornya. Betul. Dapat dari mana? Dilaporkan tidak dalam LHKPN? Karena ada pensiunan Polri bilang LHKPN katanya ditulis itu tipu-tipuan aja. Tapi sebenarnya mudah Pak. Saya kan backgroundnya juga anak tentara Pak. Bapak saya angkatan laut. Jadi kalau dulu di angkatan laut Pak, di tentara, kalau kita sudah dilihat bahwa kehidupannya di luar batas normal, itu ada intel yang ngawasin tuh Pak. Itu saya alami. Iya kan? Itu saya alami waktu itu saya pangkat Letnan 1, kepala kamar mesin satu kapal. Kebetulan kapal itu perbaikan. Biasanya perbaikan kan ada anggaran perbaikan. Lalu saya pinjam mobil teman saya, itu Laksamana, sekarang dia sudah Laksamana muda. Jadi pinjam ya? Pinjam. Karena kita tempat baik, ya saya tidak punya kendaraan. Ya si teman saya ini Pak Willem Rampangile ini memang dari awal sudah anak tunggal. Orang berada lah ini. Berada, ya. Jadi saya ketemu bapaknya bilang, Om kasih masuk Willem ke angkatan laut biar dia dapat disiplinnya. Oh, Kalau tidak disiplin ini anak bisa liar. Dan bapaknya benar, akhirnya anaknya sampai bintang 2, anak tunggal. Nah, karena memang orang berada, dia pinjamkan itu Mitsubishi, ingat kan? Mitsubishi Lancer. Wow, Itu tahun 83, 82 itu. Itu mewah banget. Wah itu mewah sekali, bawa kapal gagah itu. Besoknya aku dipanggil Inter. Itu mobil dari mana? Punya siapa? Fungsi pengawasan itu kan Dari sebenarnya pengawasan itu dari situ aja coba lihat angkatan laut. Nggak akan ada orang di angkatan laut itu menggunakan mobil lebih bagus dari mobil atasannya, mobil dinasnya, mobil dinas jelas. Mobil pribadi apalagi. itu jelas Itu kalau ada mobil pribadi pakai itu nanti kalau ke pasar kesendirian nggak kelihatan. Tapi kalau tampil itu enggak. Woi, kalau sekarang kan ya maaf. Nah, itu dia pameran. Kan? Pameran sekarang Pak. Seperti pameran otomotif yang loh. seperti ada apakah kelupaan. Karena kalau pameran begitu langsung dilihat dengan LHKPN itu nggak ketemu.
Betul. Ada LHKPN loh. Iya. setuju. Kewajiban menulis itu. Iya. Nah kalau itu bisa dipertanggungjawabkan lain lagi. Beda cerita. lah. Beda cerita. Tapi ya kita hitung aja berapa sih anunya. Kan Kayak- bisa menghitung. Saya pernah Itu. nih, Pak, ke Pematang Siantar. Jadi saat itu dihadirilah para pejabat terkait, ya pimpinan kota Madias itu. Ada Ibu Wali Kota, PLT saat itu, Kejaksaan, Kapolres. Dan yang paling mentereng, Pak, mobilisasi Kapolres, Pak. Itulah yang saya bilang. Itu yang dulu ada Kapolri yang mencoba Ya, yang dulu selalu pakai Innova. Innova, Apa betul. lupa itu Kapolri itu. Tarman kalau nggak Pak salah. Tarman. Nah, Pak Nah, Tarman. Pak Tarman. Ah. Nah, itu beliau kan pakai Innova. Itu apa? Sebenarnya beliau sudah mencoba memberi contoh. Kalau saya pakai Innova, Ya. yang bawah itu Avanza. Kodenya sebenarnya. Itu kan begitu Iya. sebenarnya. Tapi kan sebenarnya Tapi nggak tahu yang terjadi apa. seakan ini kan nggak ada Itu. nggak ada batasnya nih Pak sekarang, Pak. Ya memang. Gila betul sih kan gitu. Itu memang itu salah satu. Sebenarnya kalau kita mau memperbaiki diri, salah satu ya lihat dari situ. Lihat aja tempat parkir. Coba lihat aja Mabes TNI. Pasti paling di atas mobil Panglima, baru sudah diatur bintang 2. Jadi kita bisa tahu ini mobil bintang 2, ini mobil bintang 1, Udah tahu ini tuh, bintang mobilnya kolonel. Udah Nah, tahu. Karena itu sudah standar. Tidak akan lebih dari itu. kalau kita datang ke Kalau lebih itu tadi saya sudah merasakan. sebenarnya bukan hanya Bapak aja sebenarnya. Bahkan keluarga juga sebenarnya dipantau juga kan Pak. Ya pastilah. Istri, Sudah anak. pasti dilihat ini anaknya bagaimana, istrinya bagaimana dalam itu. Karena saya ngalamin juga tuh. Pak. Itu. Saya ngalamin sebagai Saya anak bilang, saya lihat dan satu sudah merasakan itu. Saya sendiri kaget, waduh, ini kan mobil pinjaman. Tapi saya baru sadar ya mobil pinjaman, tapi dilihat. Padahal saya zaman itu mobil saya itu VW tahun 62, VW varian yang tua sekali. Tahun 8 itu tahun 84, VW varian tahun 62. Tapi sekarang barang antik. Nah, Pak. itu. Barang antik ke PP itu. Iya saya ingat sekali. Iya benar. Terus pakai Lancer 83, 80 apa aja nggak gagah. Betul. Langsung masuk penjagaan armada kan. Siapa itu Lancer? Siapa Oh, nih? iya. KM Kari Segalu. Wah lagi perbaikan, periksa. Itu langsung datang tuh. Lah iya itu. Langsung Apakah diperiksa. dia datang dengan cara langsung, dengan tidak langsung, bertanya-tanya. Iya. Tapi ujungnya itu. Nah, yang akhirnya komandannya bilang, udahlah kau kembalikan aja. Oh, berarti komandan ditanya. Jadi tanya, kakak, itu mobil bagus punya siapa? Sudah, komandan, pinjam. Ya sudah, kembalikan aja. Berarti dimonitor juga sampai atas. Ya? Iya, yang jelas. Pasti dibilang, coba lihat itu. Saat itu yang memeriksa Bapak kan? Ya dari bagian Intel ya, Intel Armada. Maksudnya Pomal kah? Oh, bukan. Bukan. Pomal itu nanti kalau sudah ditemukan kesalahan baru diserahkan ke Pomal. Oh. Jadi Pomal itu penyidiknya. Tapi sebelum itu diselidiki dulu. Nah, penyelidik itu bagian intelijen itu kerjaannya itu. Dan sebenarnya di Mabes Polri sendiri ada nggak sih? Aku udah tahu kalau di Mabes Polri itu ada. Seharusnya kalau dia dari dulu dari tentara tentunya ada. Mungkin Kadif Propam itu mungkin. Fungsinya ya, di situ dalam pengawasannya sebenarnya ya, di situ. untuk menyelidiki intern. Iya. Itu. Dari rentetan kejadian ini Pak, kita mulai dari FS lah ya, terus sampai sekarang mengenai tambang liar yang di backing sama oknum-oknum petinggi kepolisian Pak. Sebenarnya apa yang terjadi Pak sebenarnya nih? Kalau dilihat dari sisi mata Bapak lah. Jadi begini. Ini yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah akibat aturan masa lalu. Nah, yang kedua, tambang liar ini itu tadi bilang itu tidak sesederhana itu. Ya. Tambang liar itu ada. Ada. Ketika itu mau ditindak, itu ada masalah tersendiri. Orang-orang ini kalau ditahan, itu siapa kasih makan, siapa yang jaga, mau ditaruh di rutan mana.
Itu Betul. kan ada masalah sendiri. Nah, apakah ada anggaran untuk itu? Nanti kalau kita buka, itu terpercik muka sendiri. Iya kan? Betul. Karena kasihan ini orang-orang yang sebenarnya mereka ingin supaya terlihat di masyarakat dia bekerja. Karena dia ada untuk bekerja itu kan. Ya. Tetapi beban operasional untuk melaksanakan itu Oke. itu dibiarkan untuk mereka yang cari. Mereka juga yang mencari. Mereka juga kan yang harus mencari untuk itu dan dalam kesulitan itu. Nah, dalam inilah bisa. Karena saya sendiri juga merasakan. Bapak pernah merasakan? Karena saya juga pernah merasakan. Saya tidak tahu ya sekarang kalau di angkatan laut. Waktu saya masih di kapal, ini kita pengisian bahan bakar kalau diisi di Dumai, kapal di Dumai, minyaknya itu ambil dari Pekanbaru. Pekanbaru ke sini siapa yang bayar tangki? Nggak ada anggaran untuk itu. Itu contoh kecil, ya kan? Akhirnya dipaksa lah ini untuk. Nah, akhirnya kita harus kurangi jumlah masuk untuk membayar tangki, membayar ongkos jalan ini. Kita bayarlah kepada supir itu, ya kurangilah bahan bakar itu. Tapi itu sudah nggak boleh kan, salah. Sangat salah. Tapi kalau nggak itu nggak jalan kapal saya, pilih mana? Nggak beroperasi. Ya kan? Betul. Di Kupang dulu, ketika di LST di waktu tim. Itu tank kalau sekarang sudah pakai selang, dulu apa di drum. Nah, ambil dari drum kirim ke tengah laut, pakai apa? Berenang. Nggak mungkin. Oli-oli itu, ya, oli kapal itu ketika kita minta, itu kan dikasih drum. Lah padahal kapal tengah laut. Siapa yang bawa drum ke tengah laut? Apa sampai kemana? Kemana dilaporan? Dan terserah kakak yang punya urusanmu. Berarti dengan kata lain sebenarnya hal itu lumrah dong dilakukan. Jadi ada hal-hal yang begitu. Nah, tinggal di situ kita bagaimana membatasi itu supaya tidak lari kemana-mana. Tapi misalkan tadi ini bisa masalah. Iya. Ketika si supir tangki bilang dia dapat lebih, supir tangki nggak, ini dia jual ke tangga polisi kan ekornya panjang. Ini berekor. Ya kan? Tapi terus gimana? Nah, inilah dia. Ini sudahlah, kalau kita buka itu akan memercik air. Iya. Itu. Paham. Panjang urusannya. Paham, ya. Ini kalau itu kan kecil lah, kapal cuma 30 meter, tangkinya cuma 2 apa 3, kecil-kecil lah itu, tidak banyak. Tapi ini kan besar, makanya jumlahnya besar. Dan per bulan itu dia, ya kalau dia sampai 30 miliar. Ya namanya tambang. Iya. Iya kan? Nah kita udah tahu dia pakai untuk apa, nanti mungkin ada dia pinjam kawan untuk kasih makan, untuk bayar makan orang kan kita nggak tahu. Betul. Ada beban-beban operasional di dalam yang tidak tercover oleh negara. Itu ada. Oke, mengerti. Itu ada. Ada subsidi silang. Ya subsidi silang. Memang. Betul, harus dilakukan. Dan itu bebannya siapa? Beban kita di lapangan. Sebagai pimpinan. Sebagai pelaksana di lapangan. Loh ada kelanya, udah nggak mau tahu, itu urusanmu. Oh, Ayo. Dia harus nggak mau Dia nggak mau tahu dia. Pokoknya besok kapal berangkat, bagaimana ini barang ini masuk ke dalam? Dia urusanmu. Nah, kitanya yang di bawah ini muter otak. yang muter otak. Jadi itu namanya iseng-iseng berani. Iya. Dapat, makanya begitu saya bisa turun dari kapal, waduh lolos. Kan enggak, ya, itu kan kita tidak tahu bagaimana orang melihat. Iya. Iya kan? Salah apa benar ini? Itu ini kan sangat relatif. Iya. Berarti nggak bisa kita lihat dari sisi satu sisi aja. Nggak bisa. Makanya saya tadi dari awal saya bilang mari kita lihat aturannya aja dulu. Iya. Karena kalau kita mau bongkar itu, kalau mereka ini punya hak berbicara seperti saya, buka seperti itu, ini akan malu semua kita. Kita akan malu. Bikin malu. Makanya bilang kita boleh terbuka, tapi jangan telanjang. Ini saya sudah kasih contoh kecil. Kecil lah ya. Itu kecil. Betul. Itu.
Dan itu ya bisa dipahami. Nah, itu dia. Makanya sekarang kita pilih. Kalau kita keras-kerasan nggak jalan, siapa? Nggak mungkin kita bisa merancang anggaran ini sekian untuk ini, nggak mungkin. Tapi pembahasan anggaran itu kan ada di DPR, Pak. Sebenarnya. Iya, itu kan hanya misalkan seperti kapal, bahan bakar sekian ton. Kan itu aja taunya. Operasional teknis. Tapi bahan sekian ton itu diambil dari sana perjalanan ke sini, nggak ada. Oh, Nggak nggak masuk itu. Nggak masuk. Dia kan kapal juga nggak tahu kita patroli di mana, jalannya kemana. Ya, Nah, kalau daerah Dumai, daerah barat yang antara pelabuhan dengan tempat tankinya jauh, ya itu. Tapi Dan sebenarnya itu kan tidak semua orang alami. kalau sebenarnya seperti itu, oke lah. Berarti kan persoalannya di anggaran nih, dan harus ada yang ditutupin di situ, ada subsidi silang dan sebagainya. Kalaupun itu terjadi, Pak, di satu instansi ya, satu lembaga negara, tapi kenapa ini sampai mencuat, Pak, gitu? Ini kan mencuat nih ke permukaan publik. Iya, karena besar. Ya, satu mencuat karena apa? Ada yang membocorkan keluar. Kalau waktu saya lakukan itu juga sama ada anak buaya laporan keluar juga ribut kan? Iya, betul. Kan sama aja, karena salah, salah. Tapi kalau ini tidak dilakukan, kapal ini tidak akan pernah jalan. Iya. Salah. Tapi karena semua everybody happy, ya diam semua kan. Kalau semua happy, Semua happy, ya diam. berarti ada yang happy dong. Pasti ada itu aja, makanya. Happy-nya sendiri aja. Nah, itu. Iya. Karena itu mesti everybody happy. Iya. Karena apa? Itu kesalahan. Lah kalau kesalahan tidak bisa kesalahan itu ditimpakan kepada satu orang, kita salah bersama. Iya. Maka waktu habis itu saya jadi asbab ya, saya agak buka tutup mata lihat begitu karena sudah pernah tahu Iya. apa kesulitan di depan. Tapi kalau orang yang belum pernah tahu, dia cuma lihat kacamataku udah salah. Iya betul salah. Itu salah, tidak bisa dia. Tapi bagaimana? Jalan keluarnya ada. Jangan ngomong salah doang. Harus jalan keluar dong. Terus mau gimana? Iya. Betul. Iya kan? Kalau udah mentok mau gimana lagi? Itu gimana? Apa kapal saya biarin? Ya itu tadi anggaran dari DPR betul sekian ini sekian. Betul, gelondongan tidak salah. Tapi jangan lupa itu anggaran dalam jumlah liter. Oh, dalam jumlah Iya, sekian kiloliter. Sekian kiloliter kita ajukan sekian kiloliter, 10.000 isi di Dumai. Iya 10.000. Kalau ada selang langsung, kalau nggak ada. Berapa tangki itu 10.000 itu? Angkut dari itu. Dari Dumai, dari Pekanbaru. Oh seperti itu ya. Iya Pak. kan? Jadi kemarin kendalanya di operasional anggaran sebenarnya. Saya kira sama dengan yang dialami oleh polisi-polisi ini. Iya. Hanya saja ya mereka selama dia masih bisa ditutup, dia tutup. Tapi kalau tidak bisa, ya ini yang terjadi. Artinya kenapa sampai nggak bisa ditutup tuh Pak? Kan itu pertanyaan saya. Nah itulah bilang. Apakah hujannya nggak merata atau gimana? Itu tidak merata, bisa ada yang merasa disakiti, tersakiti atau ditinggali atau tertinggal, itu bisa aja. Iya. Nah, karena yang keluar ini pun belum tentu benar, kan bisa aja dikarang-karang, kan bisa aja. Makanya saya tidak terlalu mengejar ke sana, saya tetap melihat ke belakang. Oh ini aturannya, oh ini seperti apa. Mari kita benahi dulu. Dengan aturan yang benar saja, belum tentu dia akan benar berjalan. Setuju, Pak. Iya kan? Dengan aturan yang benar dia belum tentu benar berjalan. Tapi sudah pasti kalau aturan itu benar, minimal itu 50% dia akan benar. Ya. Tanpa aturan, pasti salah. Dan ini sebenarnya bukan pekerjaannya seorang Kapolri aja. Oh bukan, itu pekerjaan kita bersama. Bagaimana kita semua bersama yang merasakan hasil dari 20 tahun lalu, 98. Ketika pemisahan dari TNI Polri, kita yang merasakan inilah hasilnya. Artinya kepolisian sebenarnya
secara Ya. tidak langsung sedang dalam keadaan darurat ini ya. Iya, Mau tidak mau ya, mau tidak mau. dalam keadaan darurat. Dan presiden Karena kita jangan menganggap oh itu tidak apa-apa. Kita lihat aja di dalam persidangan ya. Bagaimana polisi-polisi muda itu pertama kali datang ke rumah Sambo. Dia langsung tanya, wah ada yang mati. Siapa yang mati? Kamu yang nembak. Siapa yang nembak? Artinya apa? Dia ingin memperlihatkan saya akan mau bekerja dengan baik. Tapi Sambo bilang, Dek, kamu akpol tahun berapa? Jangan kencang-kencang. Nah, iya. langsung begini dia. Karena bagi seorang bawahan, ketika atasnya bilang seperti itu seperti perintah bagi dia. Jangan laksanakan itu yang kamu laksanakan tadi. Seperti ada komando. Padahal dia ini ingin memperlihatkan bahwa dia akan bekerja dengan baik. Dengan profesinya dia. Ya. Ini yang tanya ini bintang 2. Setengah malaikat lagi kan. Jadi dia ingin memperlihatkan ternyata jangan. Bintang 2 masih muda lagi. Masih muda kan. Calon bisa satu saat menentukan nasib anak muda ini. Bener. Makanya dia ingin memperlihatkan. Tapi ternyata kan tidak. Nah, itu artinya apa? Sekarang nanti bagi yang bawah dia tidak akan lagi mau begitu aja menerima perintah-perintah seperti ini. Kan akhirnya akan terjadi konflik intern. Iya. Dan Kita lihat lagi, contoh lagi paling bagus. Kasus Teddy dengan Kapolresnya. Kapolres. Dia perintah, Kapolres sudah menolak. Kapolres perintah bawahannya lagi menolak. Tapi kan apa daya, aturan adalah aturan. Dan seharusnya sebenarnya Iya kan? itu sebenarnya perintah itu juga bisa ditolak kan Pak? Nggak harus diturun. Nggak bisa kalau dengan peraturan disiplin yang ada. Karena kalau tidak dia akan ada Verbal fisik tadi. iya, ada tindakan fisik. Oh, di situ. Kalau murni PP itu adalah PP merujuk kepada PNS, itu boleh. Ini kan nggak Bisa, ini kan nggak ada. PP-nya itu PP militer. Yang kalau enggak, taboi sama dia nanti. berdiri sendiri. Ya, itu PP-nya. Dan di bawah tahu, walaupun dia sebagai, nah itu udah bilang, dia sudah mulai tumbuh sebagai sebagai polisi sipil yang bagus. Ini kan bawa anak-anak bawah kan ini masih sudah mulai tumbuh. Tapi pertumbuhannya ini dibatasi dengan aturan yang masih seperti itu. Artinya sebenarnya Itu. presiden punya kewenangan sendiri dalam menyusun kembali. Ya siapa lagi kalau bukan presiden? Itu polisi di bawah presiden. Iya. Iya kan? Betul. Siapa lagi? Jadi kita bisa lihat adik-adik yang paling bawah, itu. Pangkat-pangkatnya itu. Pokoknya kalau di tentara kapten, mayor itu. Mereka sudah mulai tumbuh dengan polisi zaman now. Iya. Yang sudah melihat banyak. Tapi sayangnya aturannya masih aturan zaman dulu. Jadi dia tumbuh di aturan yang salah. Dia kalau saya memperhatikan yang anak-anak muda yang disuruh-suruh itu, mereka profesional, hebat-hebat. Dia tahu. Bekerja sebagai. Dia bekerja betul-betul seperti itu. Tetapi karena aturan memberikan kewenangan begitu, dia tidak ada pilihan. Apakah ini mau kita teruskan? Kan itu pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Lanjut aja itu. Mau teruskan atau tidak? Lalu teruskan atau tidak? Nah, kita sudah lihat hasilnya. Makanya saya bilang, ini semua yang terjadi akibat tiga aturan ini. Complicated sekali. Nah, tapi itu bukan, ada orang bilang, itu kan susah. Tidak ada kata susah. Dulu siapa yang mau menyangka militer mau melepas, polisi bisa lepas? Nggak ada kan? Tapi bisa. Dan sekarang militer bagus-bagus aja. Pertanyaan yang kan mau atau tidak? Sekarang mau atau tidak? Itu aja. Iya. Sekarang mau apa sekarang? Kalau kita mau menyelamatkan Kepolisian mari. segera lah itu. Segera. Yang pertama, yang paling gampang aja Pak Mahfud, panggil 2 orang, ambil itu, ketik, besok ajukan presiden, selesai kan? Iya. Gampang kan? Gampang sekali.
Setelah itu baru kita bicara Undang-Undang Polri. Di mana kekeliruannya? Melibatkan DPR. Nah, itu nanti baru melibatkan DPR. Iya. Begini, itu kan nanti. Betul. Tapi mau tidak mau, kalau disiplinnya sudah dirubah, maka mau tidak mau itu akan menghasilkan kultur kan, kultur baru. Iya. Kultur nanti akan berpengaruh terhadap struktur. Nah, iya kan? Di situ endingnya ya. Itu. Iya. Setelah struktur itu akan menghasilkan hubungan kerja. Oke. Jadi hubungan kerja itu bukan atasan bawahan. Yang ada adalah rekan kerja. Hierarki itu adalah hierarki administrasi. Tapi ruang lingkup pekerjaan kita rekan kerja. Bukan komando. Ya? Bukan komando lagi. Iya kan? Dan ini sebenarnya yang diharapkan dari masyarakat untuk Polri ke depan ya. Artinya Polri yang Ya betul-betul Polri yang rasanya sipil, bukan sipil. Polri yang saya tentara seperti sekarang. Kan gitu. Ini kan tentara banget itu. Ya om disiplinnya begitu, makanya bagi saya nggak heran om disiplinnya begitu. Kan itu. Semua lengkap tuh, semua ada. Ya, akibatnya semua ada tongkatnya lebih panjang lagi dari tentara kan, karena jumlah polisinya kan lebih banyak. Lebih banyak. Iya, tentara kan 150 kan. Iya. Ribu. Nggak terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Kayak itu salah, aku. Kan tongkat ini, I am the commander. Iya. Kan itu benar Tongkat itu melambangkan bahwa saya adalah Iya, komandan I am ya. the commander, follow me. Ikuti itu aku. Kan itu. Iya. Jadi begitu dia pegang tongkat, semua saya. Dengar kata-kata saya. Keluar dari sini, jangan pakai pintu, naik atas. Harus dilakukan Harus tuh. dilakukan. Namanya juga komando. namanya komando. Dan itu dipelihara oleh undang-undang disiplin militer. Undang-undang loh ya, bukan PP. Atasan bawahan. Bawahan wajib tunduk kepada atasan. Kalau perintah, kalau tidak setuju, nanti 8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Laksanakan dulu. Yang penting laksanakan dulu. Iya. Itulah komando kan. Itu komando. Iya. Yang terjadi di Polri juga seperti itu. Terjadi di Polri juga. Nah, makanya kalau kita bicara ini sudahlah, ini nanti kita akan membuat air, membuka air, jadi bagaikan memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Banyak yang akan, sehingga kita akan menghasilkan masalah baru. Iya. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, karena apa? Kita terbuka boleh, tapi jangan telanjang. Begitu telanjang sakit jiwa judulnya kan. Artinya Itu. udah cukup sampai di sini. Ya, Kita sudah. perbaikin lagi lah. Ini sudah sampai di sini. Ah. Ini adalah fakta. Ini adalah kalau di ilmuwan bilang inilah ada empirik yang terjadi akibat adanya sistem yang keliru, sistem yang salah. Sudahlah, kita jangan ada yang bilang oh enggak ada sistem yang salah. Udah. Dan kita, Apa yang terjadi hari ini itu akibat aturan yang diproduksi tahun berapa itu? 98. 98. Nah, itu dia. Iya. Aturan 98 itu hari ini kita rasakan. Jadi kalau sekarang kita bikin aturan baru, nanti kita 20 tahun lagi baru kita rasakan. Tetapi at least paling sedikit kita sudah berupaya merubah dengan langkah kecil. Kan langkah Iya. kecil. Ada aksi lah di situ nyata yang mau. Kan orang Cina bilang tidak ada langkah besar tanpa dimulai dengan langkah kecil. Setuju. Semua dari langkah kecil. Dan orang Indonesia bilang berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu kan sama dengan ini. Orang bilang ngapain? Kan langkahnya kecil sekali, hanya merubah PP. Sangat kecil. Dan itu hanya butuh 1 orang. Nggak melibatkan banyak. Nggak melibatkan banyak Paling orang. sama staff-staff lah ya. Satu orang staff. Ini kalau panggil saya tak selesaikan sehari. Cukup panggil bapak berarti ya. Selesai ini barangnya. Selesai. Iya. Nggak lama. Nggak lama. Iya. Semua sudah ada, tinggal satu. Kemauan. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Berubah. Mau atau tidak? Iya. Ini untuk Indonesia. Untuk masyarakat Untuk Indonesia. Nah, pertanyaan, kenapa kita harus seperti ini? Ada dalam ilmu intelijen lagi. Apa tuh? Kalau menghancurkan satu negara, hancurkan sistem hukumnya. Oh, Tuh. oke. Artinya kita lagi Nah, polisi adalah bagian dari sistem hukum. hukum.
Jadi kalau dia rusak semua kita. Nah sekarang kan sudah kelihatan. Apa anda rusak kita sekarang? Saling curiga mencurigai, ini orang siapa, ini dilakukan oleh siapa. Kalau ini dibuka, kita ribut sendiri, ribut dengan DPR, ribut dengan siapa yang lain tepuk tangan. Ayo. Yang tepuk tangan siapa nih, Pak? Tepuk tangan Apakah adalah orang-orang yang tidak menghendaki Indonesia ini tegak berdiri. Loh, jangan dikira negara-negara lain senang Indonesia tidak berdiri, siapa bilang? Oke. Belajar dalam ilmu politik kan bahwa negara itu bagaikan organisme hidup yang saling gigit-menggigit, makan-memakan. Tapi kan tidak kelihatan. Betul. Nah, gigit-menggigit, makan-memakan, lawan-melawan, karena tidak kelihatan, itu kan pekerjaan intelijen. Itu pekerjaan intelijen. Lah, iyalah. Ya, setuju, Pak. Itu. Artinya, Makanya untuk melawan ini, makanya saya kasih tahu ini loh. Jangan mau kita ini berkelahi ribut hanya pekerjaan intelijen yang negara lain yang tidak menghendaki keberadaan Indonesia ini. setuju, Pak. Kan itu. Segera harus dibenahi. Makanya segera dibenahi. Dan polisi sekarang dalam keadaan darurat. Ya memang. Dan bukan dia sebenarnya. Kalau mana bukan polisi yang darurat, rakyat yang ini yang darurat. Kan kita preset siapa ini yang harus menegakkan hukum dengan baik. Ya. Karena masing-masing akibatnya apa? Karena ketidakpercayaan, tidak percaya lagi ke atasan, tidak percaya lagi ke rekan kerja. Akhirnya dia ambil keputusan sendiri. Apalagi polisi sekarang sebagai Kan ini. garda terdepan penegakan hukum, ya, Pak. Ya iya. Itu juga menjadi masalah tuh. Kan dia gara-gara terdepan untuk penegakan hukum. Lah kalau dia sendiri internalnya bermasalah, kesana kemari nanti dia bermasalah. Makanya kalau dia bilang, polisi baik-baik saja, sudahlah. Kita bukan ingin mempermalukan polisi, bukan. Kita hanya menyatakan ini loh ada masalah, ini masalah. Dan harus dibenahi. Dan harus dibenahi. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Kan kita tidak pernah berpikir atau tidak pernah menyadari kita membuat PPATK. Iya. PPATK itu kan intelijen bidang keuangan. Keuangan. Yang tahu aliran uang itu entah dari mana kemana kan dia tahu. Lalu dia serahkan kepada siapa? Siapa yang menyelesaikan hasil analisa dan hasil penelitian PPATK? Kapolda atau pimpinan? Ya bawa kan ke Kapolda. Kapolda, betul. Iya kan? Betul, Kapolda. Nah, ketika Kapolda jadi Kapolri, ya sudah ini bawa ke atas saja. Serahkan ke saya. Kapolda nggak usah ikut. Kapolda nggak usah ikut. Kan besar. Iya. Banyak loh hasil penelitian dan hasil analisa yang dilakukan tiap bulan. Kalau nggak salah tahun lalu itu 2020 ya, angkanya bombastis. Ya, itu kan katanya PPATK, bukan kata Iya, analisa PPATK. Kan analisa PPATK. Iya. Nah, sehingga ini baru saya tarik sedikit, belokkan sedikit bagaimana polisi dan PPATK. Kan? Ini baru sedikit. Ya. Kalau dibelokin lagi, banyak nanti. Baru saya belokkan sedikit, oh iya, ternyata ada PPATK, polisi harus seperti apa. Ini masalah lagi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Apa suruh berhenti PPATK? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Suruh berhenti. Lah, kan kerjanya jelas di situ aliran judi, aliran yang ilegal. Semua ilegal aliran dia tahu. Oh itu tugasnya. Ini menarik Pak buat yang judi nih Pak. Iya kan? Yang judi nih ya, khusus judi ya. Kalau memang ini akhirnya hanya dikuasai segelintir orang dan dinikmati segelintir orang, kenapa nggak dilegalkan aja di judi gitu? Memang ini judi ini kalau lain-lain kita mari kita ini bicara melenceng sedikit ya. Mari kita bicara tentang judi. Iya, ini melenceng sedikit Iya, ya. kalau kita bicara judi, kenapa judi ini ada etnis tertentu yang judi itu adalah lebih baik aku kalah judi daripada kalah di bisnis. Bisnis. Jadi buang sial. Buang sial.
Itu kepercayaan. Iya. Bagaimana kepercayaan seperti itu kita mau larang? Itu satu, judi. Terus kalau kita melihat judi, saya kemarin bawa cucu jalan-jalan ke mainan anak-anak itu. Iya. Ya, beli koin. Iya. Itu judi bukan kira-kira? Judi juga. Lah sama kan? Itu dia beli koin, dia main. Ting, ting, ting. Terus dapat apa Ya kan? Dia dapat tukar kupon itu kan? kupon dapat kan? Iya iya betul. Tapi ini apa? Ini kan sama aja. Judi. Adu judulnya kan adu ketangkasan kayak atau apa? Adu keberuntungan. Tapi kan tetap keberuntungan di situ Iya. karena itu program. Betul. Sudah dia hitung ini program ini untung saya berapa. Memang tuh bunda itu. Itu mulai anak kecil. Dan itu ada di mall-mall. Dan ada di mall-mall. Itu sudah terprogram. Memangnya nggak dibilang judi? Judi juga. Ayo. Yang judi online apa tidak seperti itu? Ayo. Betul. Sama. Betul sama itu Pak. Nah, orang Aceh bilang serupa lah tuh. Iya. Saya kemarin lihat, ini saja sudah apa hasilnya? Iya. Memang kalau kita lihat Pak, Ya. sampai saya berpikir tuh Pak kan. Ini kalau sampai mereka yang menikmati, kita pernah lah. Zamannya Soeharto kan Tuh, Pernah. pengalaman Pak Soeharto Iya. pernah. Jakarta Ali Sadikin pernah. Iya. Ya, Dan memang. hasilnya kan luar biasa tuh. Ya, daripada, kalau kita mau bicara judi, kalau tadi, kita pulau segitu banyak, Lah iya. taruh satu pulau pleng, Iya. sudah ya mau hancur-hancuran di sana. Narkotik taruh di pulau situ, mau hancur-hancuran. Aduh. Belanda contohnya, Belanda itu menyiapkan wilayah tertentu untuk para pecandu itu narkoba. Betul. Ada satu tempat. Ada satu tempat dia taruh di situ, silakan di sana. Mau ngapain Kalau gitu. ini pilihan kan? Pilihan. Pilihan. Kalau dia memilih itu udah. Jadi sekarang kita kasih pilihan aja lah orang-orang ini. Karena kalau tidak kasih pilihan, kita paksakan begitu, ada masalah banyak. Itu tadi taruh di lapas, taruh di sini. Siapa yang biayai mereka? Dan kembali lagi anggaran negara. Anggaran negara itu dari mana? Ini kan masyarakat kan tidak mengerti. Iya. Betul. Kan tidak mengerti itu. Ada operasional untuk mengurus para pelanggar ini. Dan pada akhirnya masyarakat bertanya-tanya dan berpikir, wah nggak benar nih. Ya, kan dia tahu hanya Iya. seperti itu, padahal dia tidak tahu operasional untuk mengurus para pelanggar itu lebih besar, Sangat besar. sangat besar untuk mengurus orang itu. Kalau orang itu mati, kitanya yang kena. Loh, saya punya junior gara-gara nahan kapal ikan orangnya melarikan diri mati. Lah kan dia yang masalah. Iya. Hanya gara-gara menjaga kapal ikan yang kita tangkap. Lama-lama nggak usah ditangkap lah, kan. Bikin masalah. Bikin masalah baru, Iya. menciptakan masalah baru lagi. Kan? Menciptakan masalah baru. Iya, iya. Siapa yang ngasih makan segala macam. Iya. Nah ini banyak. Jadi kalau kita mau bicara, banyak mau belok kemana? Mau judi, mau apa? Sebelum belok Nah. kemana-mana Pak. Memang ini harus Jadi satu-satu. Kalau Satu persatu. satu-satu kalau hari ini kita mau berbicara, mau kemana Polri kita ke depan? Iya. Ya, mari kita rubah satu aja dulu itu, dan itu sangat memungkinkan. dan sangat simpel Pak. Simple, satu orang aja. Hanya di Menko Polhukam. Menko Polhukam. Pak Ponto, terima kasih waktunya Ya, untuk berdiskusi dengan saya dan sangat luar biasa. Pemikiran Bapak untuk Polri lebih baik lagi ke depan itu sangat luar biasa. Kita semua berharap sebagai warga negara Indonesia, Polri ke depan harus jauh lebih baik lagi. ya. Harus lebih profesional lagi. Terima kasih banyak Pak Ponto atas waktunya. Terima kasih. Yo, sore. Keren Pak. Sedap. Coba kita sih mancing-mancing Bapak ya pancing.